Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam sepanjang hari-hari kami, terkhusus dari pagi hingga tengah hari ini Tuhan. Itu semuanya Tuhan karena kebaikan-Mu saja. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, More Ministry di tempat ini Tuhan. Bapak hamba berdoa kepadamu ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau melawat dan memberkati setiap kami yang hadir, yang masih dalam perjalanan. Bahkan setiap anak dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian di tempat ini. Baik itu pemain musik, multimedia, dan hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman. Tuhan Kau lawat, Kau berkati. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat, kuasa, dan kasih anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahkan tempat ini Tuhan Engkau lawat, Kau berkati. Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus melalui tempat ini. Bapa, ini doa kami Tuhan. Ini Tuhan penyerahan kami. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kami ucapkan selamat siang dan shalom buat kita semuanya. Nah, berapa banyak dari kita yang percaya bahwa hari inilah adalah hari yang baik buat kita semua. Amin. Nah, di siang hari ini saya percaya kita istirahat dari pekerjaan kita. Saya percaya waktu kita menaikkan pujian kita bagi Allah, maka ada sukacita yang melimpah bagi setiap kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Kami mau bersukacita Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka.
Ibu Saudara, teman-teman di sini yang bersuka cita oleh karena Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmatmu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah limpahkan segalanya, ya Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, aku diberkati, ya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di sini orang-orang pekerja, kita mencari kekayaan, tapi jangan lupakan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kekayaan buat kita. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Untuk apa? Lebih lagi bersama-sama.
duduk, kasih tos kiri kanannya, katakan, aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya, perkatakan dengan iman, amin. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan, selagi ku ada. inilah yang ku lakukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
kita bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Tuhan yang kami kagumi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan atas kesalahan dan dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami dan kekuatan kepada kami, sehingga kami di siang hari ini bisa bersekutu, berkumpul bersama-sama di tempat More Ministry ini, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Allahku. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman daripada-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Pak Darwin SE ya Tuhan. Kiranya urapan Tuhan khusus berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, presiden kami, wakil presiden kami, aparatur dari sipil ataupun dari Polri ataupun dari TNI ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-hikmat baru kepada mereka, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik untuk negara kami Indonesia yang makin maju dan makin sejahtera rakyatnya ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa khusus untuk marketplace di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di marketplace ya Tuhan, dan setiap kantor-kantor yang menjalankan tugasnya, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami akan duduk diam. Perbaharuilah hati kami, selidikilah hati kami, jamah hati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar firman pada hari ini menjadi remah buat masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian. Kita akan memberikan persembahan, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang tak pernah didengar
yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur perlindungan Tuhan, berkah anugerah Tuhan, kasih anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Pada siang yang berbahagia ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk melakukan pujian penyembahan bersekutu di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk menabur firman-Mu. Jadikanlah kami berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan pelaku-pelaku firman-Mu yang taat. Kami juga mengucap syukur agar berkah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati panjang umur di tangan kanan kami, kekayaan kehormatan di tangan kiri kami. Kami manfaatkan semuanya demi memuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pelin, banyak sahabat-sahabat di sini, senior-senior saya ada Dr. Pianto, Bro Herman, Poksu kita, Pak Antoni, dan Pak Jurkanen, toko kita. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita menjelang akhir tahun, pada tahun depan 2025 akan memasuki era Trump yang kedua. Dan saya di WhatsApp teman, saya pikir benar juga. Trump inilah mungkin satu-satunya di dunia laki-laki yang menang debat dengan dua wanita. Hillary Clinton dia menang, Kamala dia menang lagi. Biasanya kita, bapak-bapak ini kita katakan kita hormat, kita kasih sama istri kita, nggak pernah kita menang sama dia kalau ngomongnya debat dia. Dia hebat gitu. Dan eranya orang sudah siap Trump versi 2 akan banyak goncang-ganjing. Dan juga sekarang banyak pemerintahan itu sudah pemerintahan yang baru, kita masukin suatu era yang baru. Bagi orang yang khawatir, takut, sekarang lagi beredar, bakal muncul perang dunia ketiga. So,
Rusia itu siap-siap sudah revisi ketentuan nuklirnya. Dan dia sedang diserang oleh perang itu, Amerika izinkan pihak lawannya menyerang dia dengan rudal dan sebagainya. Ya nggak perlu kita khawatir lah. Kalau kiamat ya sama-sama kena semua. Nggak ada yang bisa terhindar kan. Itu nggak usah kita khawatirkan. Jadi selama menjelang akhir zaman, kan di Alkitab katakan orang akan semakin egois. Orang mencintai diri sendiri. Akan terjadi pesta, nikah, saling menikahi. Bayangin, Pak Jurkanen, kalau orang pesta kan harus punya hepeng, kan Pak? Berarti kan banyak hepeng nih, dan seluruh dunia nih makin dicetak uang terus makin banyak. Yang penting kita siapkan diri kita minta tuntunan Tuhan, kasih hikmat, bagaimana. Dan di Alkitab ada janji perpindahan aset. Dari orang fasik kepada orang benar. Kita harus siapkan diri bagaimana, dan jika harus menyiapkan GPS di sini. Kan kalau kita kan harus ada pakai Waze, pakai GPS kemana. Salah GPS-nya kan salah arah kita. Jadi harus pakai konteks firman yang benar. Hari ini akan kita melihat, jangan lihat kepada dunia, siapapun pemimpinnya, maju pun teknologinya, bersih pun pemerintahannya, itu yang di miskin tetap miskin. Dan gap dunia ini Gini ratio di ekonomi namanya Gini ratio. Trennya seluruh dunia Gini ratio ini makin lama makin gapnya makin besar. Yang kaya makin kaya, yang miskinnya tetap miskin. Dan Alkitabiah, di dunia ini gak ada yang bisa mengentaskan, gak ada orang miskin. Gak ada. Di Alkitab mengatakan, kalau Anda baca kisahnya waktu Maria membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Terus orang kata, ngapain foya-foyakan, habisi uang itu. Tuhan kata, waktu saya terbatas. Orang miskin itu tetap ada. Siapapun betapa hebat pun sistemnya nggak akan bisa entaskan semuanya. Jadi kita kan maunya di sisi nikmatin berkat Tuhan itu. Dan saya sharing pengalaman, Tuhan itu kadang-kadang demikian unik, demikian hebat, di luar nalar kita. Jadi kadang-kadang kita harus angkat tangan kepada Tuhan, serahkan kepada Dia. Tahun ini, setiap tahun kita targetnya naik di bisnis. Kalau ada perusahaan yang nggak naik-naik targetnya, jangan kerja di sana, tinggal tutup aja perusahaannya itu. Jadi sudah berjalan bulan 11 ini, project yang kita lakukan dari tahun lalu, kita deal, kita kasih advising, dan sebagainya, nggak datang-datang nilainya. Bulan 11, pas di anniversary tanggal 15, Bro Herman, satu transaksi yang kita persiapkan 2,5 triliun dalam satu hari itu. 2,5 triliun. Itu berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dengan itu kita capai semua target. Demikian juga 2022 sama. Kita persiapkan setahun lebih, deal. Kok belum. Tiba-tiba waktunya Tuhan. Bukan kepintaran, bukan pengalaman kita, bukan kehebatan kita. Tapi benar-benar anugerah Tuhan. Sesuai dengan tema bulan ini kan, kekayaan, kekuasaan adalah anugerah Tuhan. Tahun lalu juga dari perusahaan yang lain, satu kali transaksi 3 triliunan. Ini Tuhan bilang kamu butuh berapa? Wah 2,5 triliun. Orang lagi susah-susah dapat nasabah, kita bulan ini ada 1.000 nasabah antri. Jadi sekarang tim kita di lapangan, 6 orang. Siap. Dia bilang ini sampai ini aja, kita mau projectnya ini. Mungkin nggak capai. Jadi saya tumpah tangan, tiap hari doa, Tuhan kirimkan. Sudah kirimkan, persiapkan tim kita, persiapkan sistem kita. Jangan kirim orang kita gak antusias, gak siap. Wah beban kerja dia bilang, sistem kita hang nanti. Siapkan. Jadi Tuhan demikian baik, dia kirimkan. Orang susah cari nasabah, kita diberkatin luar biasa. Dan Tuhan yang kita sembah Tuhan sama. Tuhan bisa nolong saya, Tuhan akan bisa nolong Anda semuanya. Jadi mukjizat itu tetap ada. Kita akan berbicara bagaimana manage finance God way. Anda lihat banyak orang. Saya ini bankers. Sepanjang karir saya 1987, saya accounting, saya belajar finance, saya bankers, saya kerja di bank, bos kasih target, laba berapa, tembus. Jadi saya 1990, kalau banker sekarang setiap tahun tukar kartu nama, ganti-ganti bank itu biasa. 1991, ada yang belum lahir. Saya pindah-pindah bank, di hijack terus. Orang bilang saya kutu loncat.
Yang sedang kutu, manusia diruncal, kutu loncat istilah. Jadi gak apa-apa, kita jangan dengari orang, kita lakukan benar, bukan kita yang cari, orang yang cari kita kok. Dia rezeki itu datang dari atas kan. Tapi saya sendiri, pada waktu karir saya puncak, income tertinggi, berkat 100 kali lipat sudah pernah alami. Dari gaji training yang ratusan ribu, naik 100 kali lipat, tambah 2 nol aja. Tapi pada waktu saya berkat 100 lipat, pada waktu itu saya belum dalam Tuhan, saya paling menderita. Nggak punya uang, hanya nikmati gaya hidup yang enak. Makan di enak, beli baju yang branded dan sebagainya. Jadi bagaimana? Apakah itu demikian? Berkat dari Tuhan itu kan Tuhan kirim lagi. Kita tidak perlu mempertanggungjawabkan. Kita semua punya stewardship loh. Berkat itu adalah kita pengelolaannya. Itu dari Tuhan, harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita sembarangan konsum terus, ya Tuhan juga marah sama kita. Apakah benar dengan iman yang baik, doa puasa, quote firman Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Wah, ada teman saya pakai itu masuk market trading, habis. Jadi harus konteksnya, benar Tuhan pilih siapa, tapi Tuhan bilang Anda greedy, Anda pakai saya untuk salah gunakan firman saya, Anda rakus, mau uang semua orang, rugi ke saya Anda, itu gak benar gitu. Jadi bagaimana, apakah tidak perlu dengan doa kita quote firman, tidak perlu ada perencanaan, seolah-olah ada perencanaan itu tidak alkitabiah, ada perencanaan itu imannya rendah, apakah benar? Kita akan melihat di firman Tuhan. Tuhan suruh kita rencana atau tidak, atau gak perlu, bangun aja, spend aja. Atau orang bilang, shopping till you drop. Wah itu kalau late night itu sampai malam-malam, tengah malam juga dia shopping dan sebagainya. Kita lihat di Lukas, Lukas pasal 14 ayat 28. Firman Tuhan ini jelas-jelas minta kita ada perencanaan dalam hidup. Di Lukas Tuhan mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Anggaran kan budget, itu perlu perencanaan kan. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita ini Anda bilang, saya orang tua yang terbaik, saya mau masa pensiun yang bagus. Hati-hati, bahasa Inggris itu retire. Tire itu capek. Jadi Anda bisa retire lagi. Kalau Anda tidak punya persiapan buat pensiun, saya banyak lihat teman-teman profesional sudah pensiun, gak punya income, dia jualan kue tiaw. Yang sebelumnya bangkir dari kue tiaw. Ya, tire kembali, dari masuk kantor tidak perlu profesi baru, lebih capek, awal baru, retire. Hati-hati dengan retire Anda. Jadi bagi dalam Tuhan gak ada retire. Kita masuk satu zona kehidupan baru yang lebih excited. Anda layani Tuhan lah. Itu kalau Anda sudah settle keuangannya semua. Kalau Anda belum settle, Anda gak bisa layani Tuhan. Harus retire. Masuk zona yang baru. Lebih capek yang baru. Belajar yang baru lagi. Dan di sini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, langsung kerja? Tidak, Tuhan bilang duduk, tenang dulu, pikir dulu, buat rencana dulu. Sama dengan saya mau ketemu satu orang, saya ini skillnya dari bank, dari apa, kalau saya bicara sama orang, saya kira-kira tahu lah kekayaannya berapa, 70%. Ini orang kelas berapa dan sebagainya. Saya bukan sama staff, kita di train di bank demikian. Baik, ilmu kita demikian, ngomong sama orang udah tahu. Kamu berobatnya kemana? Wah, pining mahal. Kamu berobat Singapura, uang jadi tidak masalah. Kita tahu kelasnya di mana sudah. Apa orang ini pelit, apa tidak? Oh, ini punya banyak uang. Singapura mahal, ini pelit. Nyawa dia juga dia tidak hargai kan. Apalagi yang lebih berharga daripada nyawa. Halo teman-teman yang di Zoom kedengarannya. Duduk karena tenang. Pada waktu duduk tenang terdapat kekuatan. Itu Alkitabiah, firman Tuhan mengatakan. Kerja bagus, harus ada wasanya duduk. Yang kedua,
Ada di fenomena dunia, di Singapura itu sangat maju sekali. Salah satu negara makmur, negara maju. Pendapatan per kapita yang paling tinggi di dunia. Tapi kalau Anda lihat di Singapura, ada filmnya. Money is not enough, Chen Pukoyong. Ada 3 seri, 1998 dibuat filmnya, 2008 dibuat film, 2024 dibuat film lagi. 3 seri. Anda lihat itu kenyataan kehidupan golongan-golongan menengah bawah di Singapura. Kalau di Singapura Anda tidak wariskan rumah sama orang tua, Anda kerja, cicil 35 tahun juga gak bisa beli kondo lagi di sana. Itu tren dunia. Kita melihat, ada yang katakan uangnya tidak cukup. Uangnya tidak cukup atau Anda seleranya yang tidak pada tempatnya. Kemampuan menghasilkan uangnya di 10 juta sebulan misalnya. Selera dia 20 juta, ya gapnya gak pernah cukup. Harus tahu diri kan kata. Jujur dengan diri sendiri, tahu diri di mana posisinya. Salah posisi itu repot juga. Sama dengan Anda selfie foto, salah posisi, badan Anda setengah, nggak kelihatan fotonya. Jadi harus tahu posisi kita di mana. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Firman Tuhan ini, lantaran saya ini di bidang talenta saya, di bidang keuangan, investasi, untuk memperbaiki orang dari segi keuangan, menyehatkan keuangannya. Setiap uang yang kita terima, setiap income kita ada 2 komponen, saya firman Tuhan. 1 benih untuk ditabur, dan benih ditabur itu duluan. Baru roti untuk dimakan. Kita kenapa tidak cukup uang? Kita memutar balikkan firman Tuhan. Kita dapat itu roti dulu, makan dulu. Ada sisa, baru benih ditabur. Dan itulah mindset orang miskin. Anda melanggar susunan Alkitabiah. Anda memutar balikkan firman Tuhan ini. Anda anggap itu roti dimakan terus, makan terus. Tidak ada benih yang ditabur. Nanti per bulan kapan lagi? Jadi ada teman saya bahasa Hokkien katanya, kapan sayur itu dikeringkan jadi kiam cai. Yang keringnya gak cukup makan, yang basahnya gak cukup makan, dia bilang freshnya gak cukup makan. Jadi firman Tuhan jelas ngajari kita pengaturan ke orang. Inilah manage finance God way. Income itu benih dulu, sisihkan. Dan itu dunia researchnya, ilmu kekayaan, wealth management ngajarkan. Orang yang kaya adalah disiplin, taat, data uang sisihkan dulu. Pengorbanan sekarang untuk nikmatin yang jangka panjang. Nikmat sekarang, nanti jangka panjangnya menderita terus. Dan di sini ada benih yang dilipat gandakan. Benih ditabur, jadi kalau di keuangan Anda taruh di tabungan, ini benih tabur juga. Tapi taburnya yang tanahnya yang kering, tidak begitu subur, ada benih pelipat gandangan. Itu investasi. Kalau tidak investasi, Anda cuma tahunnya tabungan deposito, tidak terjadi pelipat gandaan. Dan pelipat ganda itu butuh waktu lama. Saya kasih contoh. Kalau Anda pegang terus, uang Anda pegang terus, ada bahasa Hokkiennya katakan, pang kiapui, gim kiasi. Jadi kalau lepas burung itu takut dia terbang, tekan terlampau kuat, takut mati. Saya selalu di mana-mana permainnya uang. Ini uang 100.000. Anda mau berapa kali lipat? Anda yang tentukan sendiri. Ayo tukar. Anda mau berapapun saya tukarin 100.000 sama Anda. Ayo silakan, cepat. Ayo cepat. Berapapun Anda yang tentukan. Saya terima aja. Nah, berapa kasih? 100 kali lipat, terima kasih. Jadi Tuhan itu banyak. Tuhan katakan jadilah semua imanmu. Kita yang tentukan kok. Kalau ada game yang kita tentukan enak sekali kan. Cuma waktunya ya kebetulan Tuhan bekerja melalui saya. Nanti Tuhan bekerja melalui lain-lain. Kita doakan lebih banyak orang yang Tuhan bisa bekerja. Jadi kalau 1.000 Anda genggam terus, nggak Anda lepaskan, bisa terjadi pelipat gandaan. Nggak bisa kan?
Jadi selama ini kan kita pikirnya genggam terus, aman, genggam, nggak mau lepas. Nggak akan ada benih itu pelipat gandaan. Pada waktu peluang datang, Anda genggam terus, Anda takut. Tuhan katakan jangan khawatir, jangan takut. Anda takut, Anda khawatir. Yang harusnya Anda takut, Anda tidak takut. Anda genggam terus, uangnya makin kecil, inflasi. Oke. Dan Tuhan, kita kan masih di bumi kan. Ada yang mau cepat-cepat ke sorga? Belum kan? Kalau bisa antrinya lah yang paling belakang lah. Kita masih banyak tugas di dalam Tuhan. Jadi Tuhan katakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi nabur dulu baru tuai kan. Siapa yang tidak menabur, dia tuai, itu pencuri, penipu. Jadi apakah cukup? Oh sekali ada atau enggak? Takkan henti-hentinya menabur dan tuai. Invest terus. Ada musim dingin dan musim panas. Jadi Anda tabur, Anda tuai, bisa perubahan musimnya. Jadi Tuhan katakan bukan ada hujan, ada deras. Kenapa Tuhan tidak katakan hujan dan terik? Sebab hujan dan terik gak bisa dilamarkan. Badan meteorologi juga tidak bisa lamar, hari ini hujan, bisa-bisa gak hujan. Tapi musim itu pasti. Di negara Indonesia 2 musim. Kalau ada yang katakan 4 musim, jangan ngomong sama dia, itu sudah harus cek ke dokter jiwa. Musim itu pasti. Di Amerika 4 musim, pasti. Kira-kira bulan berapa juga hampir pasti, pergeserannya pasti. Firman Tuhan itu pasti ngajarin kita. Dia tidak katakan hujan dan terik. Sebab hujan terik gak pasti. Musim itu pasti. Demikian juga investasi. Investasi bisa naik turun. Tapi kalau Anda investasi yang benar, menabur terus, long term-nya, trennya itu pasti naik. Kalau benar investasinya. Jadi itu Alkitabiah semua. Dan saya pakai untuk saya memberikan advice investasi kepada orang. Tadi waktu mau datang, ada satu nasabah telepon saya, uangnya banyak. 50 menit dia ngomong di handphone sama saya. Harusnya saya bisa lebih cepat, 50 menit ya, hampir jam 11 lebih. Saya kadang-kadang ada orang kan katakan terapi yang terbaik kan biarkan orang dengarin dengan baik. Itu terapi juga. Jadi berapa yang benih itu yang benar, yang harus ditabur. Firman Tuhan ada, lengkap. Di Kejadian pasal 41 ayat 33 dan 34. Kalau Anda punya waktu baca, itu adalah mimpi Firaun, 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu makan dan sebagainya. Dan berhubung waktunya jam 1, di Kejadian 41 ayat 31 firman Tuhan mengatakan, oleh sebab itu baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Jadi kalau kita gak punya, kan banyak alasan, kenapa tidak invest? Gak punya waktu, gak punya keahlian, takut, gak tahu, gak ngerti, dan sebagainya. Kalau ngerti, firman Tuhan aja, carilah penilik yang bijaksana, yang punya track record, yang bisa dipercaya. Untuk menjadi kuasa, uang kita taruhin, untuk dia yang kelola. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat demikian, menempatkan penilik negeri dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. 7 tahun kelimpahan artinya kalau Anda businessman, bisnisnya lagi bagus. Sekarang bisnis life cycle itu gak linear lagi. Tahun ini, bulan ini bagus, bulan depan mungkin gak bagus. Tahun ini bagus, Anda ekspansi bisa tahun depan berubah. Jadi demikian kalau Anda profesional kerja, itu adalah masa produktif Anda. Kalau Anda 30 tahun, umur 55 tahun pensiun, 25 tahun itulah 7 tahun kelimpahan Anda. Anda terima gaji, Anda terima bonus. Pada waktu pensiun, itulah 7 tahun kekeringan Anda. Pada waktu Anda gak buka toko lagi, itulah masa kekeringan Anda. Gak ada income lagi dan sebagainya. Anda perlu persiapan. Itulah managing finance God way. Jadi berapa? Memungut 1/5 di sini. Tuhan aja, ini raja yang demikian kaya, punya suatu negara itu, dia perlu pajak loh. Inilah sistem perpajakan fiskus yang pertama di dunia. 1/5 itu 20%. Saya pernah ilmu kekayaan, kalau saya simulasikan, Anda punya 20 tahun, Anda punya 25 tahun bekerja, income, tiap bulan dari income Anda 20%, Anda masih pensiun tidak perlu khawatir uang. Inilah managing finance God way. 20% sisihkan, benih yang ditabur. 20% bagi lagi.
Berapa yang ditabur, berapa yang untuk pelipat gandaan, untuk investasi. Di 35 dan sini, ini kalau businessman Anda terapkan, di sini terjadi merger akuisisi. Anda bisa buy low, sell high. Anda lihat dia punya gandum harganya mahal, orang punya tanah, orang punya ternak, ganti. Dia bisa bangun peternakan, dia bisa bangun gudang, dia bisa tuan tanah dan sebagainya, Firaun itu. Ini bisnisnya. Buy low, sell high. Anda pegang satu yang naik harganya terus. Naik berlipat-lipat. Orang jatuh harganya. Tukar, makin lama makin kaya. Ada ilmu kaya di Alkitab. Jadi ilmu wealth management, orang perbankan, penasihat investasi mengkonfirmasi 20% ini. Bagaimana membagi monthly salary. How to, Anda Google, ini bukan dari saya. Jadi maksimum dari penghasilan Anda 50% itu jagung untuk dimakan, biaya hidup Anda yang sepenuhnya. 30% untuk masa tua Anda, untuk membangun kekayaan Anda. 20% untuk Anda saving. Ini ilmunya dunia, diakui pakar-pakar dunia keuangan investasi dunia. Kalau Anda mau terapkan perpuluhan, 1, 2, 3, mudah aja. 10% kebaikan perpuluhan dan sebagainya, 20% itu Anda dana darurat, 30% Anda kalau mau beli rumah, maksimum 30% Anda itu cicilan produktif. 40% untuk jagung yang dimakan, biaya hidup Anda. Di Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan pencuri mencurinya. Kumpulkanlah hartamu di surga. Anda bacain semua, saya ceritakan aplikasinya, berarti ada 2 cara pengumpulan harta. Satu cara pengumpulan harta yang cara bumi, itu bisa menguap uangnya, bisa mengecil dari uangnya, nominalnya tetap sama tapi mengecil. Rayap itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Rayap yang tidak kelihatan di dunia ini adalah inflasi, kenaikan harga secara umum. Anda simpan dulu mungkin rumah itu 200 juta, bisa 10 tahun Anda simpan 200 juta jadi 500 juta. Itu rayap, makan. Uang Anda sudah simpan nggak cukup, nggak bisa beli lagi. Jadi ada sistem surgawi yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dimakan oleh rayap. Yaitu Anda benih yang dilipat gandakan, Anda investasi, cari satu investasi yang tingkat returnnya, keuntungannya lebih tinggi daripada inflasi. Ini contoh rayapnya, inflasi 100.000 2004 itu masih bisa satu keranjang penuh, sekarang setengah keranjang juga gak bisa lagi. Dulu bisa beli 10 kilo beras, sekarang 5 kilo dan lain-lain, gak cukup 100.000 ini. Dan di Tuhan tidak pernah menjadikan harta quick, kaya cepat. So firman Tuhan mengatakan, ada yang katakan, Anda sudah 30-an tahun pengalaman di bidang investasi keuangan, ada gak cara pasti jamin? Tidak ada. Yang pasti itu Tuhan. Firman Tuhan, ya ada, amin pasti. Kalau sama manusia gak ada yang pasti-pasti. Ya, jadi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi mengumpulkan sedikit apa ya? Benih itu tadi. Benih ditabur, benih dilipat gandakan, harus bagi 2. Berapa benihnya? 20% minimal. Dave Ramsey, seorang ahli keuangan yang dia aplikasi di Alkitabiah mengatakan, membangun kekayaan adalah seperti lari maraton. Unsur terpenting adalah disiplin. Banyak orang starting itu nanti, wah bulan ini ada banyak pesta loh. Wah kasih hadiah dulu lah. Nanti itu bestie saya, best friend saya. Nanti malu lah, masih teman kasih 1 juta, saya kasih 1 juta. Malu loh dia. Untuk losing face. Jadi hidup ini jangan banding-bandingkan. Repot itu. Apa yang nyaman bagi kita aja. Misalnya saya kasih contoh. 10.000 satu hari Anda sisihkan. Sebulan kan 300.000. Saya hitung, sebulan 250.000 aja Anda sisihkan. Dalam masa 20 tahun, berarti satu hari 8.000-an Anda sisihkan. Selama 20 tahun Anda cicil, Anda tabur benih ini, 250.000, setahun 3 juta, 20 tahun 60 juta modal cicilan Anda. Kalau dengan return yang
12%, uang kita akan menjadi ratusan juta. Kalau 1 juta per bulan kita sisihkan, misalnya gaji kita 5 juta. 20%-nya berapa? 1 juta. Anda invest untuk pelipat gandaan. 20 tahun kemudian, Anda akan jadi 1 miliar. Kalau 12%. Kalau syukur Tuhan kasih Anda berkat, keuntungannya lebih tinggi, itu dengan 15%, Anda 1,5 miliar. Kalau dengan konsisten 20% per tahun, uang Anda menjadi lebih besar dari 3 miliar. Jadi jangan anggap remeh uang receh, uang kecil tersebut. Jangka panjang itu akan jadi bagus. Kalau waktu 25 tahun, lebih panjang lagi, itu 1 juta per bulan 25 tahun, itu bisa 8 miliar. Cukup nikmatin beli rumah untuk anak, beli mobil untuk anak, masa pensiun yang enak, dan sebagainya. Bagaimana kalau saya tidak tahu caranya? Minta hikmat daripada Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan di Matius pasal 11 ayat 24 dan 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu apa saja kan, mau kesehatan, kecantikan dan sebagainya. Dan selalu tiap hari saya doa sama Tuhan. Semakin tua, saya gak pernah takut tua loh. Saya senang dengan tua. Sebab mau umur panjang harus prosesnya tua kan. Ada yang mau muda terus gak? Ya Tuhan mau muda, saya panggil masa muda, saya panggil ke sorga lah. Abadi terus, Anda muda terus. Jadi semakin tua, semakin sehat, semakin segar, semakin awet muda, kaya. Cukup aja. Apa saja yang kamu minta dan berdoa, percayalah. Banyak orang berdoa, mungkin gak saya? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi prosesnya apa? Urutannya, percaya dulu. Percaya itu dari mana? Dari kita. Baru terimanya. Kalau tidak percaya, tidak terima. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Jadi ini hati ini harus bersih. Jangan ada dendam. Nanti waktu berdoa kayak, waduh nanti ketemu customer itu lagi receh. Dan ada customer yang 10 tahun saya udah follow up, belum dapat bisnisnya. Dan habis acara ini nanti makan sama Pak Perlin, jam 3 saya mau ke pabrik lagi, ketemu satu bos, saya bilang sama Tuhan, saya gak minta banyak-banyak, dia mau invest US dollar. Minimum 60 lah Pak. Tapi depannya harus angka, minimum 1 kan 1 juta. Syukur Tuhan kalau 70 saya bilang. 70, 1 ya 10 juta, ya 150 miliar lah saya bilang. Dia minta sama Tuhan yang besar-besar, yang kecil. Tapi jangan ngomong-ngomong sama orang loh. Pak, saya minta sama Tuhan 1 juta loh. Waduh, saya bilang takut orang lihat kita. Ini ada satu teori. Jadi upaya kita, kerja keras kita, kepintaran kita, kehebatan, kekayaan kita, itu cuma 10% aja. Success factornya. 90% itu dari Tuhan. 90% itu, ini orang bukan dari Kristen. Dia katakan, ini ada di kalender meja yang saya kasih Pak Perlin, di bulan berapa saya nggak tahu. Sini dikatakan, saya orang yang praktikal, jadi saya nggak hafal itu, yang penting hasilnya. Praktikal. Konsepnya dia bilang, nanti Bapak Ibu bisa minta PowerPoint-nya, silakan dengan panitia, kasih nomor handphone. Di sini pakarnya adalah Stephen Richard. Dia mengatakan, penciptaan kekayaan adalah 10% dari apa yang Anda ketahui dan 90% keteraturan kosmik. Ini orang dunia loh, pakar loh, ngajari orang kaya dan sebagainya di Amerika. Ini perbandingan, orang kan lagi heboh, emas lagi naik tinggi dan sebagainya. Kalau sama saya semua harus bisa dibuktikan, tidak pakai feeling.
Feeling itu mungkin untuk cinta. Cinta juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau ngomong-ngomong cinta itu gombal, ya, nggak ada perbuatannya kan. Semua harus dibuktikan. Jadi kalau Anda katakan saya kasih bukti, di tahun 2010 Januari 2015, harga emas 1 gram 545.000. Nah Anda bisa Google, ada datanya ini. 31 juri tahun ini 1.415.000. Mungkin sekarang agak turun di bawah saja. Jadi emas kalau Anda 9 tahun itu untungnya 160%. Kalau Anda pegang saham BCA dengan uang yang sama Anda beli 200 lembar, 2 lot, 564.000. BCA Anda jual pada bulan Juli sudah 2.055.000. Orang katakan emas akan 2 juta. Benar, pasti, gak tahu kapan. Tapi BCA sekarang udah 2 juta, tunggu dia. Dan tiap tahun saham BCA kasih dividen. Anda terima terus setiap tahun. Emas gak kasih bunga, gak kasih apa-apa. Jadi mana yang lebih pilihan? Kalau Anda tahun 2000 pada waktu pertama kali BCA jual sahamnya ke publik, Anda taruh 14 juta. Sekarang uang Anda 3,5 miliar. Tidur aja. Jadi firman Tuhan orang benar tidur pun diberkati Tuhan. Itu benar. Tidur aja 3,5 miliar. Belum lagi dihitung dividen-dividennya. Jadi jagalah hatimu. Kan banyak orang, oh itu dulu. Kapan Anda? Berarti Anda kan mau jadi Tuhan kan benar? Itu dulu. Jadi semua investasi kita saja datanya dulu. Kalau dulu bisa ulang, semua orang kaya. Justru ke depan itu ketidakpastian. Itulah iman Anda. Saya ceritakan bagaimana proses iman. Bekerjanya iman di firman Tuhan. Kemarin saya baca dapat. Di Yohanes, gak ada di slide ini. Di Yohanes pasal 11 ayat 40. Yesus sendiri yang menjawab katakan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan kekayaan kecil dibandingkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah juga bisa dilihat. Kalau intinya apa? Percaya. Oke, jadi kalau kita mau kondisi kita sekarang demikian. Kalau kita mau berkat yang lebih naik kelas, kita mau lebih kaya, kita mau lebih sehat, apakah gaya hidup sembarang makan, junk food, gak olahraga, duduk terus, bisa sehat? Tidak. Itu udah pasti. Mau lebih kaya, mau naik kelas, dan sebagainya. Anda sekarang kondisinya demikian, terus lanjutkan. Ya tetap sama, Tuhan bilang terima nasibmu. Di Matius pasal 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, Tuhan demikian rindu mau kita hidup sejahtera, janji Tuhan itu loh. Panjang umur di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri, itu firman Tuhan. Jadi bagaimana mendapatnya? Kalau sekarang kita masih belum sehat, belum kaya dan sebagainya, ini Matius pasal Tuhan mengatakan, begitu pula anggur yang baru, Anda mau naik kelas kekayaan baru, Anda mau naik kelas kesehatan yang baru, Anda mau naik kelas jadi orang yang lebih sabar dan sebagainya, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kantong kulit kita mindset kita. Kita udah set behavior kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita, cara kita mendapatkan keuangan. Kemarin saya katakan, saya tidak pernah minta sama Tuhan, Tuhan kasih lebih banyak bisa. Tidak. Lebih capek nanti urusnya. Tuhan kalau 1 jam, 1 hari saya bisa untungnya 10 juta. Tuhan naik kelas lah, 20 juta 1 hari, konsisten. Gak usah tambah-tambah bisnis, gak usah itu urusan Tuhan bagaimana datangnya. Wah kalau isi mau tambah bisnis, buka cabang ini, lebih capek dan sebagainya. Jadi kalau main saya buka cabang Tuhan, jadilah iman buka cabang, nanti ada yang rugi, ada yang untung, nanti diselewengkan. Orang kan susah cari orang yang jujur, setia kan. Belum lagi train orang nanti dia buka di cabang sebelah Anda, sah kompetitor Anda dan sebagainya. Jadi ini mindsetnya, pikirin, duduk tenang, pikirkan, minta tuntunan Tuhan. Tuhan baru curahkan kesehatan yang baik, naik kelas, berkat yang baik. Kalau ini kantongnya yang baru, kalau tidak hancur. Sekarang lagi viral kan, orang yang kaya dan sebagainya sok-sokan manusia dijadikan anjing kan. Sujud, gonggong, hancur dia kan, orang sombong. Oke, saya rangkumkan bahwa
Ke depan itu gak ada yang tahu. Detik ke depan tidak tahu. Dunia ini makin labil. Perubahan makin cepat. Kompetisi makin ketat. Lawan kita mungkin lebih kuat. Jangan lihat kepada dunia. Jangan lihat ke kompetisi. Jangan lihat kemampuan kita. Kalau berdasarkan kemampuan kita, kita akan kalah loh. Ada yang kaya lebih kaya loh. Ada yang kuat lebih kuat loh. Ada lebih muda, lebih agresif. Lihat kepada Tuhan. Tuhan, saya surrender. Saya siap dipakai. Pakailah saya. Kalau ini kantongnya masih lama, isi dengan kantong baru. Ketemukan saya dengan orang-orang baik. Saya banyak ditemukan dengan orang-orang baik loh. Teman, Pak Herman. Jadi dulu pernah Pak Herman anggota saya bilang, Pak jangan bilang anniversary, kan kewajiban tiap tahun kan. Cost naik terus banyak, jangan takut saya bilang. Cost naiknya untung kita lebih naik lebih cepat lagi saya bilang. Jadi pertama minta sama Tuhan. Tuhan bisa menolong saya dan nikmatilah hidup. Uang itu pakai apa? Uang itu adalah alat transaksi. Uang itu alat penimpan kekayaan. Uang itu alat tukar. Tukarlah sesuai sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Bagi diri Anda. Kalau makan yang sehat, berapapun saya makan. Ngapain? Ada orang beli tas, saya gak. Baju saya beli murah. Liburan, oke, saya liburan terus. Dan kesehatan saya spend a lot of money. Nanti besok saya terbang ke KL, di Mid Valley saya sudah booking Dr. Stress, itu franchise dari Jepang, stretching di sana. Nanti stretching, saya fleksibel. Jadi nanti saya ketemu mungkin di KL, jalan-jalan juga dapat bisnis. Ada 2 orang bos orang Malaysia mau ketemu saya, buka rekening, dia gak punya ke Medan. Saya lagi deal, kalau jadi itu saya mau nonton di Mid Valley. Jadi itu saya atur lah waktu nonton di malam. Saya bilang, ya kalau jadi syukur Tuhan, jadikanlah. Saya bilang, jadikanlah Tuhan. Jadi saya lagi tunggu, bisa ketemu gak di sana. Jadi syukur, Tuhan bukan jalan. Itu yang gak pernah saya pikirkan. Saya pikir dia mau jalan-jalan, mau enjoy aja. Ini dapat. Dia bilang nanti dia atur waktunya. Jadi sekarang, dulu pembukaan rekening saham bisa. Jom, gak perlu datang, bisa isi online. Sekarang gak bisa, harus tatap muka. Jadi orang kan banyak komplain masalah legal, kalau tidak itu bukan tangan-tangan saya. Jadi saya harus ketemu dia selfie, bukti ini ada filenya dan sebagainya. Jadi saya bilang saya terbang ke sana, kebetulan saya jadwal ke sana. Jadi Tuhan itu demikian baik, Tuhan memberkati semua. Saya mempunyai keterbatasan, saya doakan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Anda bukan sekedar pendengar, Anda bisa pelaku firman, diberkati Tuhan, sehat, panjang umur, dan kaya. Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Terima kasih Pak Darwin. Setiap langkahku ada di mata. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Bapak terima kasih buat kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Darmin yang telah memberikan kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengelola setiap benih, potensi, talenta yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melipat gandakannya. Bila kami hidup dalam perencanaan Tuhan, kami tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Semua berkat adalah daripada-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat untuk bisa terus boleh menjadi berkat. Urapi hamba-Mu Pak Darmin Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Sebagai penyelamat keluarga-keluarga dari bencana finansial. Biar lewat planning, biar lewat segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Mu, Indonesia boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Dan saat ini kami satukan hati kami Tuhan, berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Saudara, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Shalom, selamat beraktivitas. Kita akan kembali ibadah Jumat depan sebagai ibadah yang terakhir untuk di bulan November, tapi perayaan Natal kita akan adakan nanti pada tanggal 6 Desember. Ajaklah teman-teman Bapak Ibu semua. Shalom.